Selamat pagi pemirsa. Pemilu 2024 dicap sebagian pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pengamat hingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritisi perhelatan demokrasi 5 tahunan itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang, khususnya berupa pembagian bantuan sosial atau bansos menjelang pemungutan suara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 28 Mei 2024 dengan tema Tutup Celah di Pilkada. Bersama saya Lona Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Saya lihat tidak ada celah ya. Semoga tidak ada celah-celah itu juga ya. Kita bicara soal pilkada yang menjadi tahap bagian terakhir dari pemilu tahun ini ya Bang ya. Tapi sebelum kita bahas apakah memang benar celah atau celah itu bisa ditutup, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini yang diiringi dengan foto utama juga yang masih sangat relevan. Ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat belakangan ini Bang Elman. Jaksa Agung dan Kapolri didesak transparan. Kalau kita lihat fotonya, ini Jaksa Agung dan Kapolri bersalaman, salam komando itu kalau kita lihat fotonya, dan tersenyum lebar. Artinya memang tidak pernah ada masalah Bang Elman. Ini orang-orang iseng, orang-orang kurang kerjaan, atau seperti apa yang mengatakan antara dua institusi itu sedang menghangat? Bagaimana Bang? Ya kalau memperhatikan foto utama ini ya, sepertinya mereka bapak berdua ini mau ingin menggambarkan apa yang didengar dan dimaknai oleh masyarakat di luar sana. Itu semua hoax. Bohong. Salah. Lihat aja kami dua ini katanya kan. Nah, tapi bapak berdua ini lupa. Kalau ini terjadi pada Orde Baru, nggak ada apa-apa. Tapi kalau sekarang, foto-foto seperti ini akan dibaca terbalik. Oh, malah terbalik. Oh, jadi walaupun senyum, tapi sebenarnya tidak terlalu gembira antara mereka berdua. Ya, sebagian masyarakat akan membacanya terbalik. Ada sesuatu nih, gitu kan. Dan memang itu yang harus di-clearkan. Itu harus dijernihkan oleh Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polkam, bahkan Presiden. Iya, karena ini kan berangkat dari Jampitsus yang dikuntit dan akhirnya ditangkap ya 1 orang atau 2 orang ya. Densus 88 Bang. Biasanya kan Densus 88 berdekatan dengan teroris. Ini maksudnya apa ini teroris apa bagaimana ceritanya Bang? Itu yang sebetulnya ingin mendapat penjelasan ya. Jadi sebetulnya harus diperjelas ya. Kalau mau benar, sebaiknya Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polkam jelaskanlah apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau itu hoax, jelaskan di mana hoaxnya. Kalau itu benar terjadi, mungkin hanya salah pemahaman, salah pengertian. Kan nggak salah juga seorang Densus makan malam di tempat itu kan. Kebetulan. Nah itu kan kalau kebetulan ya nyatakan aja. Tapi tidak perlu membiarkan berita-berita rumor sini beredar terus. Nah, sekarang masyarakat mencermati seluruh berita-berita di medsos. Dan orang tahu persis yang terjadi. Tapi kan belum tentu itu yang benar kan. Nah ini yang kalau bisa hari ini misalnya Presiden perintahkan mereka jelaskan ini. Karena ini tidak baik kalau dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan masalah itu nanti akan selesai sendiri. Karena ada anggapan, besok juga udah lupa. Tidak boleh ya. Tidak boleh, tidak baik. Ini kan boleh. Kita ini kan negara hukum. Itu, Leo. Baik, karena kita tidak mau berita ini kemudian atau dugaan peristiwa ini berkembang biak kemana-mana. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya di halaman 2, halaman dalam harian Anda. Ini juga jadi polemik belakangan ini Bang Elman, terkait dengan uang kuliah tunggal, UKT. Siap-siap UKT mulai naik tahun depan. Ini karena Mendikbud membatalkan kenaikan UKT tahun ini, tapi tidak disebut tuh tahun depan dan tahun-tahun berikutnya apa kabarnya. Bagaimana Bang?
Ya, memang masyarakat ya, terutama para orang tua ya. Orang tua mahasiswa ini kan kaget juga. Iya. Kok tiba-tiba UKT ini naik kan gitu kan. Dan naiknya banyak. Naiknya banyak kan. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah ketika Mendikbud mau menaikkan UKT ini tidak melalui penelaahan? Penelitian. Pasti ada, Bang. Nah, mesti dan dibicarakan. Iya. Berapa persen. Dan ini kan masa iya tidak dibicarakan di tingkat Kemenko PMK. Iya. Masa juga tidak pernah disounding dengan presiden. Iya. Ini kan soal kan. Makanya sebelum kebijakan-kebijakan seperti ini diumumkan, ya. dipublish, maka harus diuji dulu. Sehingga ketika dinyatakan, orang sudah terima. Iya. Iya. Nah, tapi kalau ini kan aneh, sudah diumumkan, naik, lalu lapor kepada presiden, tiba-tiba presiden bilang batalkan. Oh. Nah, jadi ini kan sepertinya kan orang menganggap, loh, kok presiden kok tiba-tiba membatalkan seperti ini? Apakah presiden tidak tahu sebelumnya? Nah, jadi ini kan jadi berpikir begitu juga. Nah, Ya? jadi ini kan tidak pemilu kan? Iya. Kalau pemilu orang akan menyangkut untuk pencitraan boleh, ya kan? Ini kan nggak ada kaitannya. Iya. Kata juga presiden kan tinggal beberapa bulan lagi kan. Iya. Tapi orang kan berpikir macam-macam tentang ini. Iya. Atau mungkin juga gara-gara pemilu, Bang. Karena kalau kita telusuri Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang jadi dasar kenaikan UKT itu, kalau kita pelajari itu keluarnya bulan Januari, Bang. Tahun ini. Dan itu mungkin karena pemilu, jadi tidak terlalu fokus melihat ini. Ketika mulai berlaku, baru pada bingung, baru kaget, baru panik, akhirnya di reverse lagi, dibalik lagi, walaupun Permendikbudnya tetap tidak tahu apakah direvisi atau tidak, tahun depan akan naik atau tidak dan berapa. Ya, kalau istilahnya ditunda, dibatalkan kan, dibatalkan sekarang. Oh, Tahun depan tidak tahu. Apalagi kalau keputusan Kemendikbudnya ya, Permendikbud. Permendikbudnya kalau itu sudah dicabut, mungkin ya. Iya. Tapi kalau itu belum dicabut, Lah itu. peluang naik kan tetap ada. Tetap Jadi ada. ini kan menunda kan. Iya. Nanti di sela-sela naikkan diam-diam, ya udah. Dan pemerintahan berikut harus siap-siap. Karena kan tahun depan sudah bukan pemerintahan ini. Ya makanya saya bilang kan. Jadi ini memang untuk lain kali jangan pernah ada lagi keputusan seperti ini sudah diumumkan, diberlakukan, dibatalin. Iya. Ini kayak keputusan keputusan yang main-main gitu. Mendadak ya. Mendadak gitu ya. Ya, kita harap ada keterangan lanjutan terkait dengan UKT ini, benar apa tidak tahun depan naiknya berapa banyak, lalu peraturannya seperti apa. Dan seperti yang tadi dikatakan Bang Elman, jangan ada lagi kebijakan yang seperti ini. Kita ke berita selanjutnya di kolom politik dan hukum di halaman 3, pemirsa dan Bang Elman. Ini sesuatu yang menarik lagi nih, Bang. Bebasnya Ghazalba, Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh, ancam penanganan perkara di KPK. Ini memang putusan sela ya, tapi kan kemudian mengatakan bahwa KPK harus menerima delegasi kewenangan dari Jaksa Agung. Saya baru tahu nih, Bang, bahwa KPK ternyata tidak setara, tapi menjadi anak buah dari Jaksa Agung. Maksudnya begitu atau bagaimana, Bang? Ya, kalau kita memahami keputusan pengadilan Pengadilan Tipikor Jakarta, ini menggambarkan seolah-olah KPK itu insubordinat Kejaksaan Agung. Anak buahnya Jaksa Agung. Gitu. Oh. Jadi insubordinat. Iya, di bawahnya. Subordinat. Iya, subordinat. Subordinat. Iya. Jadi maksud saya subordinat. Jadi dia bukan lembaga penegak hukum yang independen. Tidak setara ya? Tidak setara. Padahal ini kan undang-undang KPK itu kan lembaga independen. Jadi dia punya kewenangan untuk melakukan penuntutan. Tidak perlu dapat delegasi kewenangan dari manapun. Loh, karena kan Kejaksaan Agung sudah mendelegasikan sejak awal kepada jaksa-jaksa yang ada di KPK. Oh. Ini hakimnya lupa fakta itu atau bagaimana, Bang? Ya, lupa undang-undangnya bagaimana? Kita sulit menerjemahkannya, memahaminya. Tapi yang pasti kasus seperti ini akan menjadi jurisprudensi. Buat para koruptor-koruptor yang lain, ini akan menjadi
menjadi alat mereka untuk membatalkan seluruh tuntutan-tuntutan Oh, KPK terhadap karena nanti diminta ya, sudah ada belum udah ada belum? delegasi wewenang dari Jaksa Mana? Agung, Kejaksaan Agung? mana apanya. Nah, kalau ini tidak ada, yang lain juga pasti tidak ada dong. Iya. Kalau misalnya ditanya, apakah keputusan-keputusan yang sudah yang sudah final yang dilakukan KPK selama ini ada nggak secara khusus masing-masing kasus korupsi itu Penuntutan itu ada pendelegasian dari Jaksa wewenang. Agung. Ada nggak itu? Wah, bahaya Bang. Lah ini kan jadi aneh ini. Makanya sebetulnya kan bagus juga kalau Badan Pengawas Mahkamah Agung Ya, melakukan pemeriksaan terhadap hakim ini, termasuk komisi yudisial ya. betul. Ini penting Kayak ini di-clearkan. Iya. Kita harap itu bisa segera dilakukan supaya kemudian Yang pasti aneh bin ajaib ini. ya kan katanya Indonesia ini negeri ajaib Bang, wonderland. Anything could be happening, apapun bisa terjadi di Indonesia. Dan itu juga yang mengantarkan kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul tutup celah-celah. Maksudnya ada celah yang ditutup celahnya di pilkada. Ini pertanyaan besarnya Bang, kalau kemudian sebagian orang mengatakan pemilu legislatif dan pilpres kemarin ada yang mengatakan brutal, ada yang mengatakan terburuk, penuh kecurangan dan segala macam. Tapi kan MK sudah mengatakan tidak terbukti semua. Lalu sekarang mau pilkada berharap bahwa tidak akan terjadi lagi seperti yang terjadi kemarin walaupun dibantah oleh MK. Dan itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang sama, tapi di sekian ratus daerah yang orang-orangnya beragam. Fokus kita bisa apa tidak kemudian menutup celah-celah ini Bang? Jadi di masyarakat sekarang sebagian berpandangan dan bertanya kan, apakah pilkada yang akan datang, pilkada yang akan berlangsung 27 November nanti berlangsung jujur dan adil gitu kan? Pertanyaannya itu. Pertanyaan gitu kan? Iya. Sebagian daripada masyarakat, mungkin juga sebagian besar ya, nggak yakin. Nggak mungkin lah, pilpres saja bisa begitu. Belajar dari pengalaman kemarin itu, Februari. Enggak lah, itu hanya pernyataan. Akan pernyataan mereka aja itu jujur, adil, dan tidak akan ada bansos politik, tidak akan ada politik uang. Wah, itu KPU udah ngomong, Bawaslu udah ngomong, semua udah bicara kan. Kita ciptakan pilkada yang betul-betul jujur dan adil. Itu kata mereka. Itu hanya pernyataan untuk didengar aja. Performance saja. Jadi masyarakat sekarang tidak terlalu yakin. Nah, itulah modal awal untuk jelang pilkada 27 November ini. Inilah yang harus dipahami oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan sebagainya. Ini yang mereka harus paham sekarang, bahwa masyarakat sekarang belum terlalu yakin bahwa pilkada yang akan datang itu akan berlangsung jujur dan adil. Dan tidak akan ada penggunaan ASN yang berlebihan. Tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan. Tidak akan ada usaha-usaha tertentu untuk endorse, untuk mendorong calon-calon tertentu. Tidak akan ada bisikan-bisikan dari langit. Gitu kan? Pertanyaannya adalah, apakah itu memang bisa dilakukan? Kalau memang bisa dilakukan, yang melakukan siapa Bang? Iya, itu kan orang bilang, lah lihat aja pilpres. Iya. Apa yang terjadi? Walaupun semua nggak terbukti loh. Iya, secara legal. Tetapi kan masyarakat tetap menyimpan sesuatu yang nokta-nokta ya kan gitu kan. Oke, kita akan coba bahas itu ya Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 28 Mei 2024, tutup celah-celah di pilkada. Tutup celah di pilkada.
2024 dicap sebagian pihak sebagai yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Mulai dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pengamat dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mengkritisi perhelatan demokrasi 5 tahunan itu. Salah satu masalah yang mengemuka adalah maraknya politik uang, khususnya berupa pembagian bantuan sosial atau bansos menjelang pemungutan suara. Masalah bagi-bagi bansos itu juga yang menjadi materi gugatan dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Yang sudah menduga beragam tudingan itu memang tidak akan terbukti di depan hukum, sebab kecurangan tersebut sudah dirancang untuk aman secara delik meski tuna etik. Sehebat-hebatnya aturan, tentu lebih hebat manusia yang menciptakan. Sehingga ada anggapan aturan diciptakan untuk dilanggar. Ragam pantangan dan larangan tidak membuat sebagian manusia untuk menjauhinya. Regulasi yang ada hanya membuat para pelanggarnya untuk berkreasi. Di tangan politikus bermental pemburu rente, aturan seketat apapun tetap bisa dicari celah untuk dilalui lalu dilanggar. Mereka juga tidak akan ragu untuk kong kali kong dengan aparat penegak dan pelaksana aturan. Sepanjang ada kata sepakat dengan penjaga aturan, pelanggaran akan mulus bahkan terlegitimasi. Jika pelanggaran berlangsung tanpa pemufakatan dengan aparat penegaknya, dapat dipastikan penegakan hukum bisa berlangsung secara tegas dan cepat. Kita memang harus sudah menutup buku Pilpres seiring putusan yang final dan mengikat dari MK. Namun, itu bukan berarti kita bisa melupakan begitu saja noktah celah di belakangnya. Apalagi bangsa ini akan menghadapi agenda politik berikutnya, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 27 November. Sejumlah petinggi kementerian dan lembaga negara juga telah mewanti-wanti potensi politisasi bansos. Dan namanya wanti-wanti memang tidak harus memiliki pengaruh secara nyata. Karena wanti-wanti kurang lebih setara dengan imbauan. Dituruti, syukur. Diabaikan, ya mau apa dikata. Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga serasa pengamat politik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah mengungkapkan preferensi masyarakat di pemilu masih didominasi faktor uang. Sehingga dia menyarankan pemerintah untuk menyetop pemberian bansos sebelum pencoblosan pilkada tahun ini. Toh, KPK cenderung membiarkan tanpa penindakan praktek semacam itu selama pelaksanaan Pilpres. KPK seakan bungkam di kontestasi Pilpres dan kembali bernyali menjelang perhelatan pilkada. Wajar bila muncul kekhawatiran modus mempermainkan aturan saat pemilu bakal berulang di pilkada. Berbagai pihak mengkhawatirkan replikasi politisasi bansos maupun pengerahan serta intervensi aparat dalam pilkada. Maka, bila benar bahwa kita hendak menyehatkan demokrasi dan tidak membiarkan demokrasi semakin layu, tata kelola pilkada serentak mesti dibereskan kembali. Penyelenggara serta pengawas pemilu sudah harus kembali ke kitoh menjaga netralitas. Jangan sampai mereka justru bermain api dengan menyimpang atau menyamping dari aturan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU harus mampu memperkuat kepemimpinan penyelenggara daerah guna menghindari kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Adapun Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu jangan ragu untuk lebih proaktif dan mencari terobosan dalam pengawasan Pilkada 2024. Khususnya pengawasan terhadap penggunaan dana hibah atau bantuan sosial, dukungan petahana atas kandidat, netralitas aparatur sipil negara, klientelisme, dan politik uang. Bahkan bila memungkinkan secara waktu, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilu. Revisi untuk menutup celah hukum secara aturan perundangan. Jangan justru menutup-nutupi pelanggaran. Mesti ada tekad lurus dan niat tulus
untuk memperbaiki mutu demokrasi. Tanpa itu semua, kontestasi politik tak ubahnya rimba raya bagi para pemburu rente. Padahal hakikat pemilihan pemimpin termasuk pemimpin daerah ialah memastikan bahwa hajat hidup orang banyak diperjuangkan dan dilaksanakan. Itu amat mungkin bisa terjadi bila demokrasi tidak disuntik mati. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Bang Elman, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Lili Romli. Prof. Romli, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya. Selamat pagi, Bang Herman. Pagi. Prof. Lili, kalau kita melihat pilkada, kita berharap apa yang diduga terjadi pada saat Pileg dan Pilpres, ketidaknetralan, kemudian penyalahgunaan bantuan sosial, dan berbagai hal lain yang kelihatannya kemudian akhirnya menguntungkan pihak-pihak tertentu tidak lagi terulang di pilkada. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah itu bisa terjadi? Karena kalau kita ingat penyelenggara pemilunya sama, lalu pesertanya walaupun mungkin nanti koalisi di daerah bisa beda-beda dengan nasional kemarin, tapi kan pelakunya ya itu-itu juga. Apakah kemudian kita bisa benar-benar menutup celah-celah di pilkada ini, Prof? Ya, sebenarnya bisa ditutup celah dari pilkada ini kalau ada political will dari pemerintah dan DPR. Kan bisa sebenarnya dilakukan revisi undang-undang pilkada melalui Perpu. Tapi saya agak sangsi gitu, ragu akan mengeluarkan Perpu karena ya beberapa partai kan ikut bermain untuk kepentingan pemenangan pilkada itu. Dan kita tahu sebenarnya kan presiden tentang penggunaan bansos, dana hibah, mobilisasi, ASN kan sudah sering terjadi dalam pilkada sebelumnya. Bahkan zaman Pak Mahfud, ketua MK-nya kan banyak yang kasus TSM itu didiskualifikasi. Kemudian ada 9 ulang gitu. Nah, saya khawatir karena ada presiden buruk di Pilpres akan terjadi di pilkada ini. Kita lihat kan berapa ratus itu dinasti politik, berapa ratus petahana. Nah, para dinasti politik dan para petahana itu, aku yakin saya itu, Bung Leo, akan memanfaatkan dana hibah, dana bansos, mobilisasi para kepala dinas. Toh katanya di pusat itu nggak diapa-apain, nanti katanya, karena nggak ada payung hukumnya. Nah, mestinya kan rekomendasi dari MK putusan kemarin gitu bahwa akan terjadi presiden di pilkada itu penggunaan dana APBD mestinya kan direspon. Tapi sekarang kan adem-adem aja tuh, Bung Leo. Nggak ada reaksi tuh. Kalau kita berharap kepada penyelenggara ya, katakanlah KPU dan Bawaslu, bisa tidak mereka memperbaiki kinerjanya? Apalagi kan kalau kita lihat misalnya KPU, sekian komisionernya termasuk ketua kan sudah mendapat berkali-kali peringatan keras ya. Harapannya sih kalau siswa sekolah ketika dia sudah dikasih peringatan keras biasanya menjadi lebih baik begitu. Bisa tidak kita berharap KPU dan Bawaslu lebih bekerja di pilkada ini, Prof? Iya, sebenarnya kan di kalangan publik mereka distrust ya terhadap penyelenggara pemilu ini, baik KPU maupun Bawaslu. Karena memang pada waktu Pilpres dan Pileg itu kan mereka kan tidak melakukan penindakan-penindakan, padahal tahu di depan mata gitu kan. Nah, mestinya ini menjadi momentum gitu untuk penyelenggara pemilu untuk mengembalikan trust bahwa mereka bisa gitu menegakkan aturan.
di tengah-tengah celah-celah yang kosong itu supaya pilkada tidak tercela. Itu. Jadi inilah momentum yang baik bagi penyelenggara pemilu untuk mengembalikan kepercayaan. Terutama Bawaslu ini gitu loh. Bawaslu itu kan dari tingkat pusat sampai tingkat TPS kan ada pengawasnya, pengawas lapangan itu. Nah, mereka mestinya saat inilah momentum yang baik bahwa Bawaslu betul-betul menegakkan aturan main itu. Oke. Kita harap memang ada perbaikan ya supaya kemudian tidak ada lagi celah di pilkada. Kita berharap betul-betul. Terima kasih peneliti BRIN Profesor Lili Romli sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Prof. Lili. Pertanyaan besarnya itu, Bang Elman. Penyelenggaranya sama. Kalau kemarin dipusatkan di pemilu legislatif dan pilpres saja diduga masih terjadi penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan bansos, ketidaknetralan aparat. Nah, ini bagaimana di pilkada yang tercerai di berbagai tempat, sekian ratus pilkada, bagaimana kita bisa fokus, Bang? Ya, itu yang saya katakan tadi. Apakah ada harapan lebih baik, kan begitu kan? Kan itu kan tentunya kan intinya kan itu tentunya pertanyaan besar kita kan. Apakah ada harapan lebih baik dalam pilkada yang akan datang? Itu yang sampai hari ini masih diragukan oleh sebagian masyarakat. Tidak terlalu yakin akan lebih baik. Bahkan jangan-jangan akan lebih buruk dari penyelenggaraan Pilpres kemarin. Karena tersebar bersamaan di sekian ratus tempat, kita susah fokus memperhatikan ya, mengawasi ya. Bayangkan, waktu kemarin itu kan fokus satu aja kan. Itu aja kelihatannya kan terseot-seot semuanya kan. Pelanggaran demi pelanggaran hampir tidak ada yang dihukum serius kan. Selalu mencari bukti. Nah, selalu alasannya bukti belum ada, belum dilaporkan, dan sebagainya gitu kan. Jadi itu yang jujur kita harus mengatakan masih jauh dari harapan. Memang tergantung kepada niatnya sebetulnya. Kalau niat penyelenggara pemilu, KPU sama Bawaslu ingin menorehkan penyelenggaraan pilkada yang akan datang terbaik dari sekian sebelumnya, pasti bisa. Apakah ada niat penyelenggara negara, terutama penyelenggara di pemerintahan di daerah, ingin menjadikan pilkada itu yang terbaik? Kalau ada niatnya, pasti bisa. Seburuk apapun sistem pemilu, seburuk apapun undang-undang pilkadanya, kalau orangnya memang berniat, ya ini kan sebetulnya kan intinya kan negara ini kan milik bersama. Rakyat ini kan rakyat kita juga. Nah, kalau memang ada niat untuk membangun negara ini, pasti bisa. Nah, pertanyaannya sebetulnya sekarang berpulang kepada masyarakat. Apakah masyarakat ini mau dia lebih makmur, lebih sejahtera, daerahnya akan terbangun, segalanya akan tersedia lebih bagus yang akan datang, atau dia mau tetap melarat, sulit, lebih memilih yang lembaran-lembaran merah sama lembaran biru itu. Itu masalahnya, Bang. Kan akhirnya kita ya memang harus diteliti ya secara ilmiah supaya terbukti iya apa tidak. Tapi secara kasar kan kita bisa mengatakan, wah jangan-jangan kebanyakan rakyat Indonesia sekarang adalah orang-orang yang pragmatis. Apa yang saya dapat sekarang, yang Abang tadi katakan lembaran merah dan biru, itu lebih penting untuk saya karena toh nanti kalau sudah terpilih kepala daerah berikutnya, sama-sama saja kok. Saya tetap susah juga cari uang, cari pekerjaan. Hidup saya juga tidak terjamin kalau misalnya saya berpikir memilih orang yang tidak memberikan suap uang politik itu. Bagaimana, Bang? Ya memang ini dilematis. Dari mana kita memulai? Apakah memulai dari kesadaran rakyat, tidak mau menerima bansos, tidak mau menerima money politics, dan sebagainya, atau kita mulai dari penyelenggara atau pesertanya gitu kan. Nah, memang yang aneh juga kan pesertanya kan. Kalau melihat dari penghasilan
resmi yang akan diharapkan oleh seorang kepala daerah, ya bupati, ya wali kota, ya gubernur, memang tidak masuk akal. Kecil ya? Kalau dia mau mengeluarkan misalnya untuk mau jadi gubernur sampai 200-300 M misalnya. Beratus-ratus kali lipat itu ya dari yang akan didapat ya? Ini kan tidak masuk akal sebetulnya kan. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, ini kan sudah menjadi rahasia umum kan. Kalau menghitung pendapatan saja. Katakanlah ini kan hanya 60 bulan. Iya. Kalau katakanlah misalnya mau jadi bupati harus mengeluarkan katakan misalnya 50 M misalnya. Minimal tuh. 50 bulan kan. Iya. Nah, lalu dia jadi bupati 60 bulan. Kan 5 tahun kan. Berarti kan 60 bagi 50 berapa kira-kira. Dia kan tidak masuk akal kan. Iya. Tapi ternyata orang Berebutan. berebutan. Bahkan dengan segala macam cara supaya bisa jadi kepala daerah kan. Iya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Misteri, mengapa sampai orang gegap gempita menjadi kepala daerah, tetapi yang akan dicari tidak sebanding dengan pengeluaran. Ini mestinya harus dijawab oleh penegak hukum sebetulnya. Ya kan? Penegak hukum harus menjawab ini. Supaya apa? Supaya mulai mengantisipasi dari awal. Karena kan konon katanya iya sih secara tertulis, secara legal hanya sekian yang didapat dari seorang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Tapi kan pengaruh yang dimilikinya itu bisa mendatangkan sesuatu yang siluman yang katanya Bang beratus-ratus ribu kali lipat dan itu bisa menjamin hidup dia bahkan sampai ke anak cucunya nanti. Itu loh Bang. Nah, itu yang makanya kita sekarang teriak supaya penegak hukum mulai mengawal. Sejak dari kampanye ini kan, sejak dari sekarang prosesnya sudah nguntit dia. Supaya apa? Supaya betul-betul kalau memang mereka melakukan pelanggaran hukum langsung cegat dari awal. Dan nanti kita harapkan, saya tidak setuju dengan kata-kata seorang pejabat jangan suka OTT katanya kan. Saya malah mendorong para penegak hukum ke depan harus rajin melakukan OTT terhadap para kepala daerah. Supaya jadi pelajaran. Itu kan kalau kepala daerahnya sudah terpilih Bang. Tapi kalau dalam proses sekarang, itulah kan beberapa penegak hukum kan kemarin menahan diri katanya supaya tidak dianggap ikut bermain politik karena dianggap menjegal orang-orang tertentu. Itu bagaimana Bang? Itu yang pemahaman yang keliru. Padahal sebetulnya kan penegakan hukum itu sampai kapan, bahkan sampai besok mau kiamat pun harus dilakukan. Harus dilakukan. Apalagi ini belum kiamat. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda. Kalau memang ada misalnya yang bakal menjadi kepala daerah ini memang tersangkut, terindikasi, terbukti kuat, tangkap. Tapi kalau memang tidak ada buktinya, jangan dibuat-buat. Itu yang penting. Oke, kita banyak yang harus kita lakukan, tapi kita harus jeda dahulu Bang Elman. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Magelang, Jawa Tengah, ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita bisa menutup celah permainan di pilkada tidak kalau menurut Anda? Silakan Pak. Jawabnya tegas, tidak bisa. Tapi ada penjelasannya begini. Tidak bisa. Ini masih sudah ngeri, miris pemilu sejak pemilu itu diganti dengan pemilihan langsung, sistem terbuka tuh ngeri. Apalagi gini Bang, mohon maaf ya, orang setaat ibadah apapun, wes pokoknya taat ibadahnya. Kalau ada money politik, ada lembaran merah ratusan ribu, klepek-klepek. Tetap orang ini ya, goyah ya? Goyah. Lebih takut pada Tuhan daripada, lebih takut pada manusianya yang beri uang daripada takut sama Tuhan. Fakta ini, fakta. Saran saya tanpa mengurangi kualitas demokrasi, bagaimana kalau kembalikan sistem tertutup, coblosnya partainya. Oh, coblos partainya, itu usulan Ya, Pak Amrozi ya? Walaupun tetap masih ada money politik, tapi tetap bisa dieliminasi dan bisa diminimalisir dan bisa gampang dilacak. Orangnya kan itu tergantung DPP pusatnya. Kalau di masyarakat seperti yang sudah ngeri, bansos, oke, ditelan. Amplopan 50.000 ditelan. Amplopan ratusan ribu ditelan. Padahal ibadahnya rajin. Iya. Lupa Pak, itu fokusnya masing-masing. Ketika ibadah sama ketika berpolitik beda. Terbuka seperti mau amburadul yakin lah. Oke. Terima kasih Pak Amrozi di Magelang, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Selamat pagi Pak John, silakan Pak pendapat Anda Pak. Ya, ini tema yang dibedah pagi hari ini oleh Metro TV sangat tutup celah-celah di pilkada. Jadi gini. Jadi kita memang trauma sebenarnya, trauma kita belum hilang. Pilpres kemarin itu kan, ya. Jadi itu petinggi-petinggi kita malah mantan presiden, kan, pemilu kita yang paling bobrok, yang paling brutal, ya, dalam demokrasi kita. Apalagi kita negara demokrasi, ya. Tapi nyatanya terbukti kemarin ini. Tapi kalau menurut Anda Pak John, hal serupa ya, maksudnya yang tadi banyak celah itu di Pilpres dan Pileg yang lalu di Februari, itu bisa kita cegah tidak terulang di Pilkada November ini, Pak? Jadi gini, saya setuju dengan Bung Elman tadi, Bung Elman Saragih tadi, ya. Nawaitu, niatnya. Oh. Kalau nawaitunya, kalau di kita kalau nawaitunya sudah tidak betul, akar rentetannya amburadul. Tapi kalau niatnya baik, niatnya betul demi bangsa, demi negara, demi keselamatan umat, ya pasti berhasil. Nah, kata Bung Elman Saragih itu niatnya itu, kalau dia kita tuh orang Islam tuh nawaitu katanya. Sama. Pak John melihat ada niat baik dari penyelenggara tidak untuk membuat pilkada ini lebih baik dibanding Pileg dan Pilpres? Ini yang paling kita takutkan, Bung Leo. Ya. Kalau kita nengok sekarang, kita berbangga-bangga ke orang lain kan bilang kita ini demokrasi yang bagus. Tapi nyatanya sekarang udah mulai, ya, mulai untuk penjaringan calonnya aja sekarang udah. Penjaringan calon sudah mulai ya, oke. Betul tadi. Yang dikejar cuma habis duit 50 miliar, tapi dia cuma 60 bulan. Baik. Pulang nggak duit 50 miliar? Itu pertanyaan besar kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada pemirsa Metro TV di Jambi, ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Silakan Pak pendapat Anda Pak. Celahnya itu dibuat oleh partai politik Pak Leo, Pak Elman. Celahnya partai yang membuat bikin. celahnya itu juga partai politik.
Nah, kalau mau nyalon kan satu kursi dinilai berapa? Bupati, gubernur gitu. Itu bukan rahasia lagi, sudah nampak dengan mata telanjang. Nah, kalau kita ingin menutup celah itu, saya kira partai politik introspeksi dan dewasalah berpikir untuk negara ke depan. Itu satu. Yang kedua, kalau celah itu mau ditutup, saya kira Pak Leo, Pak Herman ganti Panwaslu. Karena money politik itu telanjang kok Pak, terang-terangan aja di masyarakat itu udah mata pencarian orang lapisan bawah. Kalau di rumahnya itu ada 8 pemilih, diantar uang sekian ya terima. Itu terang-terangan aja kok di lapangan Pak, bukan selundupan, bukan diam-diam, bukan nampak mata telanjang. Jadi celah itu kalau mau ditutup, mungkin dalam waktu singkat, apakah semangat Panwaslu itu ditambah atau diganti itu. Kemudian partai politik, marilah lihat negara ini ke depan, janganlah seperti ini amburadulnya mengelola negara. Pangkalnya itu partai politik tidak dewasa melihat negara ini ke depan. Terima kasih Pak Herman dan Pak Leo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Celahnya di partai politik nih kalau kata Pak Ramadan. Betul begitu atau bagaimana Bang? Ya, tidak semua partai politik juga seperti itu. Ada juga yang tanpa mahar kan. Tapi ini juga menurut saya sih, ya partai politik juga harus introspeksi ya. Harus ngaca juga. Harus ikut juga untuk menciptakan situasi yang lebih bagus ya. Karena apapun namanya memang semua kan berasal dari partai politik juga. Bakal calon, jadi calon kan begitu kan. Bagus juga masukan ini. Tapi kesimpulan kita kan dari pemirsa pagi ini kan, ya masyarakat kan pemirsa pagi ini kan tidak yakin kan. Tidak yakin, ya bahkan bisa lebih buruk kan. Nah inilah sebetulnya cermin dari masyarakat sebetulnya. Jadi kalau dilakukan sensus, tanya satu persatu, mungkin jangan-jangan sebagian besar jawabannya ragu, nggak yakin, gitu kan. Nah, inilah sebetulnya harus dijadikan modal awal oleh penyelenggara pemilu dan penyelenggara negara ini ya. Oh begini loh, ini faktanya memang masyarakat nggak percaya loh. Baik. Pertanyaannya adalah apa yang bisa kita sumbangkan Bang untuk perbaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena November kan sebentar lagi, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita. Bang Elman, 27 November tidak lama lagi. Apa yang mungkin bisa dilakukan untuk benar-benar menutup celah di pilkada ini, Bang? Ya, pertama sebetulnya ya presiden atau menteri yang ya punya kompeten ya untuk soal pilkada ini membuat aturan. Katakanlah misalnya pemberian bansos tidak boleh mulai bulan September gitu ya. September, Oktober, November. Itu tidak boleh ada bansos. Nah, itu penting itu. Jadi dibuat apanya. Jadi yang boleh aturannya itu Agustus terakhir. Dan setelah November. Terserahlah. Mau digrojoknya juga nggak apa-apa. Diakumulasi ya. Tapi katakanlah 3 bulan menjelang November tidak diperbolehkan bagi-bagi bansos, siapapun itu. Itu bisa dilakukan tanpa mengubah undang-undang? Ya mungkin Pak Presiden mengeluarkan Kepres saja. Ya kan? Itu lebih mudah kan. Jadi tidak boleh memberikan bansos. Nah, kedua, Presiden juga mengeluarkan aturan seluruh instansi pemerintah harus menjaga netralitas. Nah, itu dan dimulai dari presiden. Contohkan. Contoh, presiden harus memberikan contoh. Jangan nanti misalnya menjelang pilkada ini
ya presiden juga warawiri ke sana kemari kan. Terus gubernur juga warawiri ke sana, misalnya ada incumbent ya. Mungkin di situ ada anaknya atau kan warawiri dia terus kan. Jangan. Jadi biarkanlah pilkada itu berlangsung apa adanya gitu kan. Dan siapapun yang bertarung di situ boleh. Jadi kita tidak bicara nepotisme. Siapapun boleh. Tetapi keluarga, ya bapak, yang mertua, yang siapapun tidak boleh warawiri gitu kan. Tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Tidak boleh menggunakan fasilitas yang ada dalam badannya untuk mendorong terpilihnya sang calon. Entah apapun itu kan kita. Nah, ini benar. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bawaslu harus betul-betul bekerja. Bekerja. Jangan menunggu pengaduan, laporan, jangan menunggu terus bukti-bukti. Begitu ada pelanggaran, tindak. Bahkan bila perlu, buatkan diskualifikasi terhadap calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, wakil wali kota, dan seterusnya. Dan itu perlu pembelajaran. Kalau itu dilakukan, bisa? Menurut saya bisa. Misalnya tiba-tiba Bawaslu melakukan diskualifikasi terhadap seorang calon bupati di Ana, akan bagus. Tapi sepanjang tidak ada contoh seperti itu, sampai kapanpun tidak akan ada jurdil ini. Apakah kemudian memang penyelenggara pemilu bisa membuat sesuatu yang berbeda, Bang, dibandingkan Februari lalu? Tergantung niatnya. Kalau penyelenggara pemilu itu niatnya mau pilkada 27 November yang akan datang bagus, berjalan jujur dan adil, pasti bisa. Baik. Sejelek apapun sistemnya, aturannya, tapi kalau niatnya bagus, pasti bisa. Kita aminkan itu, kita harap pilkada bisa terlaksana dengan lebih baik dibandingkan Februari lalu. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, mesti ada tekad lurus dan niat tulus untuk memperbaiki mutu demokrasi. Tanpa itu semua, kontestasi politik tidak ubahnya rimba raya bagi para pemburu rente. Padahal hakikat pemilihan pemimpin, termasuk pemimpin daerah, adalah memastikan bahwa hajat hidup orang banyak diperjuangkan dan dilaksanakan. Itu amat mungkin bisa terjadi kalau demokrasi tidak disuntik mati. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.